itu dengan kondisi sekarang itu gelar kota pelajar itu menurut abang masih Sidimpuan masih sanggup nggak menyandang gelar kota pelajar ini bang sebenarnya? Karena terakhir saya ke sana itu bang yang berkembang di sana itu. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan putra asli Kota Padang Sidimpuan, Kota Salak, Kota Pelajar, yaitu Abang Anda Muhammad Ribai Subhanda Lubis. Beliau adalah orang yang sekarang beraktivitas di Seskap Istana Negara. Tonton terus video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan nanti kita akan tanya-tanya banyak pada beliau. Apa kabar Bang Anda? Alhamdulillah Bang Ismar. Gimana kabar Bang Ismar? Alhamdulillah Bang. Udah lama juga nggak ketemu Bang Ismar ya? Bang. Udah berapa tahun Bang nggak pulang kampung? Apa pulang kampung terus? Kebetulan pulang kampung terus harus kita pantau terus kampung kita ya. Iya, Bang. Kecuali kemarin karena COVID Bang Ismar ya. Jadi nggak bisa pulang, kita stay di Jakarta ini Bang Ismar. Ya Bang, sebelumnya Abang perkenalan dulu Bang profil Abang di Obras TV Channel. Nanti biar kawan-kawan Bang Ismar tahu bahwa kita ini, Bang Ismar ini ngobrol dengan orang yang luar biasa, bukan orang kaleng-kaleng gitu. Oke, terima kasih Bang Ismar. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di Obras TV Channel Bang Ismar. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang representasi buat ditonton di seluruh masyarakat. Amin. Amin. Perkenalkan, saya M. Ribai Subhanda Lubis. Panggilannya biasa dipanggil Anda. Mungkin Bang Ismar tahulah panggil Anda, sudah lama kenal juga. Jadi asli dari Padang Sidimpuan sampai dengan usia 19 tahun Bang Ismar ya. Jadi sebenarnya sekarang usia sudah 32 tahun Bang Ismar. Masih muda lah Bang, lagi hot-hotnya ya. Iya. Jadi kalau di logikakan mungkin hampir setengah usia sudah berada di rantau di Bang Ismar. Terus setelah dari 19 tahun di Sidimpuan Bang tepatnya Bang? Iya, di Padang Sidimpuan. Di mana Bang Sidimpuan Bang? Di Sidimpuan itu alamatnya di Padang Matinggi Lestari. Kalau sekarang itu, dulu Padang Matinggi, sekarang sudah pisah jadi Padang Matinggi Lestari, Jalan Imam Bonjol, Gang Swadaya. Ya mana tahu ada kawan Bang Ismar daerah situ kan? Iya, silakan kawan-kawan Bang Ismar mampir ke rumah. Kita bisa ngopi, bercanda, ketawa ketiwi di rumah. Oke kawan Bang Ismar, langsung kunjungi di rumah Bang. Setelah itu Bang pertama merantaunya langsung ke Jakarta Bang? Langsung ke Jakarta Bang Ismar. Langsung ke Jakarta Bang? Langsung ke Jakarta tahun 2005 Bang Ismar. Berarti sekarang udah stay di Jakarta lah Bang? Stay, alhamdulillah stay di Jakarta. Domisili Jakarta. KTP juga sudah pindah. Tapi abang stay di Jakarta, tapi tetap memantau kampung halaman lah Bang, kampung tanah kelahiran. Sekarang gimana Bang, abang lihat kan tadi juga abang bilang masih sering pulang kampung Bang. Gimana abang lihat sekarang Kota Padang Sidimpuan itu Bang, dari abang dulu masih di sana sampai sekarang gimana perkembangannya Bang? Jadi bicara masalah Padang Sidimpuan Bang Ismar nih ya. Kalau saya ditanya Padang Sidimpuan itu bagaimana? Ini Sidimpuan ini kota tumbuh sebenarnya Bang Ismar. Kota tumbuh Bang. Iya, kota tumbuh ini harusnya pertumbuhan itu harus banyak sebenarnya, pertumbuhan yang harus dilaksanakan di sana. Cuma mungkin beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan ya hanya begitu sajalah kalau kita pantau secara umum Bang Ismar ya. Tapi secara teknis di lapangan kita juga nggak tahu. Nantilah kita tanya bagaimana. Sejauh yang abang pantau Kota Padang Sidimpuan ini, apa sebenarnya sih Bang yang potensi-potensi yang ada di Padang Sidimpuan itu yang perlu sebenarnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan harus melirik ini ya Bang, melihat potensi ini gitu Bang. Jadi kalau dibilang dengan potensi, Sidimpuan ini sangat potensi untuk dikembangkan sebenarnya. Jadi apa yang perlu dikembangkan di Sidimpuan ini? Jadi kalau kita melihat dari indikator dari pendapatan daerah adalah yang pertama itu pajak,
yang kedua retribusi, yang ketiga itu hasil kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi dari 3 indikasi ini Padang Sidimpuan ini sudah menggalakkan. Cuma kan harus ada lagi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya misalkan industri ataupun investasi. Itu adalah salah satu untuk penopang untuk meningkatkan pendapatan daerah ataupun pariwisata dan lain sebagainya. Itu bisa harus ditingkatkan. Kan kota Padang Sidimpuan itu Bang dulu selain kota Salak, Iya. dikenal juga sebagai kota pelajar. Karena saya juga dari Tapanuli Selatan Bang Andalan, jadi Iya, masih dengar-dengar lah sedikit. Karena perbatasan masih dekat Bang. Jadi sekarang itu dengan kondisi sekarang itu gelar kota pelajar itu menurut Abang masih Sidimpuan masih sanggup nggak menyandang gelar kota pelajar ini Bang? Iya, Sebenarnya. Karena terakhir saya ke sana itu Bang yang berkembang di sana itu bukan ya oke lah IAIN Stein menjadi IAIN sekarang, tapi kan ya cuman itu yang berkembang, yang lainnya saya lihat yang berkembang itu misalnya KP-KP, hiburan atau lain-lain gitu Bang. Gimana tanggapan Abang? Iya Bang Ismar. Jadi memang belakangan ini yang berkembang adalah bisnis Bang Ismar, bisnis kafe, kopi dan lain sebagainya. Dan kebetulan yang menjadi petani kopi pun jadi banyak Bang Ismar. Iya, jadi bagaimana status kota pelajar yang dulu diharapkan pemerintah itu Bang Ismar ya. Sebenarnya kota pelajar yang di Padang Sidimpuan ini adalah harapan dari pemerintah sendiri Bang Ismar ya. Jadi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat sekolah-sekolah di Sidimpuan itu layak untuk berkompetisi di luar Sidimpuan. Tapi memang tidak semudah membalikan tangan menjadikan Sidimpuan kota pelajar. Tapi walaupun begitu masih bisa kita Bang Ismar, banyak juga warga Sidimpuan itu yang berpotensi di luar Sidimpuan banyak. Bahkan yang menjadi bisnis di ibu kota juga banyak Bang Ismar ya. Jadi pejabat-pejabat juga banyak sekali, cuma memang tidak diekspos saja mungkin Bang Ismar ya. Apa memang orang yang nggak mau pulang kampung? Mungkin bisa jadi setelah dia sukses di Jakarta itu dia menetap di sini Bang Ismar ya. Lupa. Bahkan dulu Bang Ismar ada salah satu tokoh Bang Ismar yang kita datangi dulu. Beliau menyampaikan buat apa kita memikirkan kampung, berpikirlah kita nasional katanya. Karena kalau kalian dikenal nasional, kampung kalian akan terangkat katanya. Mungkin itu salah satu motivasi juga Bang Ismar ya. Bang Anda kan Abang beraktivitas di Seskap di istana ya. Kan Bapak Presiden kita Joko Widodo kan udah sering berkunjung ke Sumatera Utara, khususnya di daerah-daerah utara sana lah Danau Toba, karena Danau Toba juga termasuk pariwisata yang diprioritaskan Bang pengembangannya. Apa sih Bang yang bisa disinergiskan dari pihak istana, pihak Seskap lah misalnya khusus Abang untuk daerah-daerah misalnya untuk bikinlah kota Padang Sidimpuan yang misalnya wali kotanya berkoordinasi ke pihak Abang gitu, apa yang bisa disinergiskan gitu? Iya Bang Ismar, masalah pembangunan. Jadi kita bicara pembangunan Bang Ismar ya. Jadi beberapa kali memang Presiden itu berkunjung ke Sumut, cuma hanya sampai di Toba. Daerah Tapanuli Utara. Kenapa? Karena salah satu destinasi di Tapanuli Utara ini merupakan destinasi internasional Bang Ismar ya. Jadi layaklah untuk dikunjungi oleh Presiden. Bahkan diresmikan sebagai kaldera waktu itu saya lupa, diresmikan oleh Presiden langsung kemarin. Nah, apa signifikansinya? Kenapa tidak ke Tabaksel gitu Bang Ismar? Iya, kenapa nggak ke Tabaksel? Apa memang nggak ada potensi yang bisa diangkat gitu? Harusnya ada Bang Ismar. Cuma memang begini Bang Ismar, jadi pola pembangunan di negara kita ini kan tidak serta-merta lah top down dari atas ke bawah, tapi harus ada dari bottom up, dari bawah ke atas. Jadi harusnya memang pemerintah daerah lah yang memfollow up ataupun proaktif lah untuk mencarikan program apa yang harus dibawakan kepada Sidimpuan. Biar khususnya Tabaksel Bang Ismar ya. Bagaimana diupayakan biar masuk di program strategis nasional.
Jadi ketika sudah masuk di program strategis nasional, ya itu harus dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Jadi memang tergantung koordinasi aja Bang Ismar. Kalau misalkan ada potensi-potensi putra-putra daerah misalkan yang di pusat itu silakan dimanfaatkan untuk akses pintu masuk, untuk koordinasi ke pusat Bang Ismar ya. Karena di pusat ini kan banyak kementerian yang punya program ke daerah. Jadi kalau kita tidak follow up ke pusat, ya kapan datangnya ke daerah kita Bang Ismar ya. Saran-saran Abang sebagai putra asli Kota Padang Sidimpuan buat pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk lebih proaktif berkoordinasi ke pusat gimana Bang? Ya, jadi ya saran-saran sih sebenarnya khususnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan pada umumnya di Tabaksel, ayolah memfollow up ataupun koordinasilah ke pusat untuk meminta ataupun jangan gengsi untuk meminta. Kita itu harus sadar potensi di wilayah kita di Kota Padang Sidimpuan, contohnya Bang Ismar. APBD di tahun 2020 ini cuma 800 miliar, 880 miliar kalau nggak salah. Dan begitu saya tetap pantau Bang Ismar. Saya tahu. Nah, bagaimana kita mengembangkan 880 miliar ini untuk membangun daerah? Nggak akan mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi itulah bagaimana dananya biar ada. Ayo kita koordinasi ke pusat, minta program dari pusat, sinergikan, bukan di daerah. Itu saja sebenarnya. Ayo kita mau aja yang penting. Pemerintah daerah itu lebih proaktif lah Bang. Iya betul. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat gitu. Iya. Oke, kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan kita yang sangat hangat karena memang waktu membatasi kita untuk ngobrol panjang bebas. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini dapat memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar dan untuk pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun daerah Kota Padang Sidimpuan. Bang Ismar, begitu tadi obrolannya, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar. Jangan lupa dukung terus Operasi TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Dadah. Salam kawan-kawan Bang Ismar. Sampai ketemu lagi kawan-kawan Bang Ismar. Ada episode selanjutnya. Siap.